Buning, Pak Yono, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Warahmatullahi Ati. wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang. Oke, untuk sesi coaching pertama ini, yang menjadi coach adalah Pak Yono dan coachingnya adalah Buning Tias, betul? Ya, betul. Oke, baik. Saya akan menyampaikan rubrik coaching kita, di mana ada 3, yaitu prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Yono selaku coach. Pak Yono, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Yono kembangkan dari sesi coaching ini? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu tentang kompetensi memberi pertanyaan yang tepat yang dapat menggali kunci. Oke, baik. Kemudian secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak Yono? Ya, kompetensi yang pertama yaitu kunci mampu menemukan solusi atau masalah ya, jadi itu dengan cara penyelesaiannya. Oke, baik, bagus sekali. Dan terakhir sebelum kita mulai, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Yono itu yang seperti apa indikatornya? Ya, indikatornya tadi untuk pengembangan diri, Ya. terus yang mampu supaya terhibur dengan baik. Oke, baik. Ya. Cukup untuk pertanyaan prasupervisinya. Baik, silahkan. Waktu saya persilahkan kepada Pak Yono dan Buning Tias untuk memulai sesi coaching. Silahkan. Ya, terima kasih, Bu Ati. Mari, Pak Yono. Terima kasih Bu Wati. Ya. Sama. Mari. Assalamualaikum, Pak Yono. Apa kabar? Waalaikumsalam Buning. Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Buning Tias? Alhamdulillah. Kebetulan saya sedang tidak enak badan nih, Pak. Tadi hujan-hujanan, kemudian pulang sekolah juga kehujanan terus. Makanya agak kurang fit. Apa Pak Yono sekarang sedang sibuk? Kebetulan saya ini sedang santai Bu. Alhamdulillah pekerjaan saya hari ini telah selesai. Yaitu setelah selesai saya kerjakan. Ada apa Buning? Sepertinya kok hari ini sepertinya ada sesuatu gitu Bu. Begini Pak Yono, saya ingin mengobrol sebentar dengan Pak Yono. Kira-kira boleh nggak Pak? Oh iya Bu, dengan senang hati. Silahkan, kira-kira apa yang dapat saya bantu Buning? Saya ingin curhat Pak Yono tentang masalah dengan murid yang ada di kelas saya, yang saya hadapi akhir-akhir ini. Apakah nantinya Pak Yono tidak keberatan? Tentunya tidak Bu. Silakan kalau Ibu mau curhat dengan saya. Tapi sebetulnya tuh saya nggak enak Pak mau bercerita, saya malu. Tapi saya itu hanya ingin mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak Yono. Gitu ya. Masalah apa ya Bu ya? Coba ceritakan masalahnya seperti apa dan selanjutnya mau seperti apa gitu Bu. Ya, sebetulnya gini Pak, saya itu punya murid anak kelas 9, kebetulan ini anaknya perempuan, dia bernama Mira. Dia sudah beberapa minggu ini tidak masuk kelas sama sekali Pak Yono. Bahkan sebelum ini pun dia sering sekali bolos. Kadang berangkat, kadang tidak, kadang 2 hari berangkat, 3 hari bolosnya, seperti itu terus. Nah, karena dia sering bolos seperti itu, makanya kan akhirnya tugas-tugas itu banyak yang menumpuk. Karena tidak aktif dalam mengikuti pelajaran di kelas, tugas, ulangan, semuanya numpuk, dan mungkin dia juga akhirnya terus bermalas-malasan, tidak ingin berangkat ke sekolah. Padahal kelas 9 ini kan sebentar lagi ujian sekolah. Nah ini kemarin 1 minggu ujian praktek pun dia tidak berangkat sama sekali Pak Yono.
Gitu. Itu masalah yang saya sedang hadapi saat ini seperti itu Pak Yono. Baiklah, jadi begini Bu Ning Tias, ini punya masalah dengan murid ya, yang jarang berangkat ke sekolah gitu ya. Ya, padahal sudah kelas 9. Ya, lagi akan menghadapi ujian. Lah, tugas dan ulangan pun sudah menumpuk belum dikerjakan. Kita gitu. Nah, lalu itu ya. Iya lalu Pak. apa yang akan itu? Menurut jenengan, murid yang memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik itu seperti apa sih? Murid yang seperti apa gitu, Bu? Menurut saya sih murid yang baik itu harus memiliki kesadaran diri, kemudian manajemen diri. Itu merupakan menurut saya murid-murid itu harus mampu menyadari posisinya dia itu sebagai apa sih. Kemudian dia juga paling tidak harus mampu menempatkan diri apa yang sebaiknya dia lakukan dan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Selain itu juga sebagai murid itu juga harus fokus pada pembelajaran di kelas. Gitu ya. Baik Bu, saya setuju dengan pendapat jenengan bahwa murid yang baik itu harus mempunyai kesadaran diri gitu ya, manajemen diri, fokus pada dirinya sendiri, pada pelajaran. Lah, kira-kira selama ini apa yang sudah Bu Ning lakukan untuk menghadapi murid tersebut? Saya dulu pernah manggil dia Pak ke ruangan saya untuk bicara empat mata. Kemudian saya menanyakan kenapa kok kamu sering tidak masuk sekolah, sering bolos. Terus apakah orang tuamu tahu kalau kamu sering melakukan hal ini? Dia hanya menjawab karena saya sering bangun kesiangan Bu, gitu katanya. Kemudian ketika saya tanya orang tua kamu tahu enggak kalau kamu itu sering tidak sekolah, sering terlambat? Bu, orang tua saya nggak pernah tahu sama sekali karena orang tua saya kalau berangkat pagi-pagi sebelum saya bangun biasanya sudah pada berangkat bekerja. Nah mungkin karena itu terus akhirnya dia tidak ada yang gugah apa gimana ketika dia harus bangun, harus sekolah. Terus saat itu orang tuanya juga menurut saya sih karena dari jawaban dia tadi mungkin agak kurang peduli sama dia, terlalu sibuk bekerja dengan keseharian mereka. Setelah saya panggil beberapa hari, kemudian saya juga menanyakan pada Mira itu kira-kira apa sih solusi supaya kamu tidak terlambat lagi atau tidak bolos lagi. Dia juga bilang, saya mau itu Bu, mau bangun lebih awal, kemudian tidurnya tidak terlalu malam, kemudian lagi saya punya HP, nanti saya akan membunyikan alarm supaya saya tidak bangun kesiangan. Terus, baik, kalau begitu coba kalian kamu lakukan apa yang kamu katakan tadi. Nah, selang beberapa hari, alhamdulillah dia sudah mau berangkat, kemudian tepat waktu ke sekolah juga tidak bolos-bolos lagi. Tapi selang kira-kira seminggu 2 minggu sudah kumat lagi Pak. Jadi dia gitu sudah sudah mulai malas-malasan lagi, kadang berangkat kadang tidak. Lah itu padahal awalnya kemarin setelah saya panggil itu sudah mulai ada perubahan. Ternyata setelah beberapa minggu kumat lagi seperti itu Pak Yono. Gitu ya. Oh gitu. Oke, langkah yang dilakukan Bu Ning Tias itu sudah baik sekali. Baik dari penerapannya, terus pengalaman dari anak-anak. Tapi dampaknya hanya sebentar kalau seperti itu Bu. Nah, apa mungkin ada langkah yang paling jitu gitu ya untuk menghadapi murid tersebut? Ada nggak Bu Ning? Nah ini Pak yang sedang saya pikirkan. Kira-kira saya harus bagaimana lagi supaya anak tersebut bisa kembali seperti yang kemarin ketika saya bicara dengan dia bisa sekolah dengan tertib lagi itu Pak.
Ya, coba Ibu pikirkan lagi, kira-kira yang mungkin Ibu lakukan agar anak tersebut mau berangkat sekolah lagi dengan rajin itu bagaimana kira-kira jalan keluarnya, kan gitu ya. Mungkin gini Pak, saya akan coba berkonsultasi dengan guru BK-nya mungkin ya Pak. Ya, betul Bu. Lalu tindakan akan dilakukan jenengan apa itu Bu? Saya akan menemui guru BK, kemudian saya akan menceritakan permasalahan yang terjadi, dan saya akan menjalin kerjasama dengan BK untuk melakukan home visit Pak ke rumahnya Mira, supaya bisa ketemu langsung mungkin dengan orang tuanya, biar orang tuanya itu tahu kalau anaknya ini sering tidak sekolah, sering bolos, kemudian mungkin kemarin-kemarin orang tuanya tidak tahu. Nah, ketika saya home visit, harapan saya nanti saya bisa ngobrol langsung dengan orang tua, dibantu dengan BK, supaya nanti kedepannya si anak tersebut bisa lebih baik untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Gitu. Gitu ya. Baiklah Bu, langkah-langkah yang Ibu susun atau Ibu sudah tepat sekali. Kira-kira kapan nih akan melakukan aksi ini, kan gitu? Saya akan melakukannya sesegera mungkin Pak Yono. Setelah ini saya akan menemui guru BK, kemudian saya akan merencanakan bagaimana saya akan melakukan home visit bersama BK ke rumahnya Mira. Nah, baik Bu. Nah, berarti setuju ya, saya setuju sekali apa yang dilakukan harus sepenuhnya oleh Ibu. Mudah-mudahan bisa berjalan ya, nah lancar. Nah kira-kira segera ini langkah Ibu lakukan dapat, nah kira-kira Ibunya, nah segera baik, nah lancar dengan mendapatkan solusi yang terbaik pula gitu, sehingga Mira nanti akan dapat berjalan dengan baik. Itu mungkin. Baik Pak Yono, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega setelah mencurahkan isi hati atau unek-unek saya selama ini kepada Pak Yono. Jujur Pak, awalnya saya tuh merasa bingung, merasa takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Saya takut salah langkah, apalagi kalau sudah berurusan dengan wali murid, ini sangat riskan sekali. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lega ya Bu. Oke. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Ibu untuk menjalankan rencana tersebut Bu? Ya, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih intensif lagi dalam memantau kehadiran Mira ke sekolah Pak. Oh gitu ya, betul Bu. Itu ide yang bagus sekali ya. Semoga masalah Ibu tadi bisa segera terselesaikan dan Ibu nanti bisa mengajar lagi dengan suasana hati yang senang dan nyaman gitu ya Bu. Amin. Terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Sekarang hati saya sudah mulai merasa lega sekali. Semoga kedepannya bisa lagi dalam mengerjakan sesuatu. Terima kasih Pak Yono. Amin, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Pak Yono dan Bu Ningtia, sesi coachingnya sangat luar biasa. Saya akan menyampaikan beberapa yang sudah dilakukan oleh Pak Yono sebagai coach di percakapan kali ini. Pak Yono, saya lihat di sini sudah membangun kemitraan dengan Ibu Ningtyas. Kemudian sudah berfokus pada coaching selama sesi coaching tadi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sesuai dengan kompetensi coaching yang tepat dan mendalam begitu, sehingga coaching ini akan tergali begitu. Kemudian hasil dari catatan observasi saya di sini berdasarkan tadi yang disampaikan Pak Yono ketika pra coaching. Pak Yono menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai adalah memberi pertanyaan yang tepat kepada coach. Menurut saya, Pak Yono sudah melakukannya dengan baik, dengan tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada Bu Ningtyas sebagai coach. Oke, baik Pak Yono.
apakah masih ada kompetensi lain yang ingin Pak Yono kembangkan berdasarkan Cukup, hasil Bu. coaching? Cukup. Oke, sudah cukup. Baik, Ya. terima kasih Pak Yono dan Bu Ningtyas. Saya tutup sesi coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono, Bu Wati, kali ini kita akan mengadakan praktik coaching yang nantinya sebagai coach yaitu Ibu Sudarwati dan kemudian sebagai coachnya adalah Pak Yono. Betul nggih? Betul. Betul. Baik, sebelum dilaksanakan praktik coachingnya, di sini nanti ada 3 rubrik penilaiannya. Yang pertama yaitu ada pra-supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca supervisi. Baiklah, sebelum nanti dilaksanakan praktiknya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada coachnya, yaitu Ibu Sudarwati. Ya, baik. Ibu Sudarwati, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke. Baik Bu Ningtyas, saya ingin mengembangkan kompetensi ini Bu, fokus pada sumber daya dan kompetensi coaching. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke, sumber daya dan kompetensi coaching ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Oke. Saya ingin diobservasi pada bagian ini Bu, menggali koci, sehingga nantinya koci ini dapat mencari solusi begitu. Yang menggali ya. Ya, betul. Ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa? Oke. Indikator yang saya inginkan adalah nantinya setelah sesi coaching, coach ini mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, Ibu Sudarwati. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya sebagai pra-observasi. Baiklah, Pak Yono dan Ibu Sudarwati, silahkan untuk memulai praktek coachingnya. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum Bu Wati, ya. Sedang apa nih? Ya, Waalaikumsalam Pak Yono. Ini habis ngoreksi PTS ini Pak Yono. Ada apa Pak Yono? Gini Bu Wati, saya pengen ngobrol-ngobrol bareng nih sebentar nih. Kita kira-kira Bu Wati ada waktu nggak ya? Oke, kebetulan saya sudah selesai ngoreksi ini Pak. Monggo kita bisa bincang-bincang selama ya 10-15 menit lah sambil menunggu absen pulang begitu. Baik, Pak Yono, kira-kira mau cerita apa ini? Ada permasalahan apa begitu yang tampaknya Pak Yono hadapi ini? Kok kelihatannya agak bingung-bingung begitu? Oh iya ya. Gini loh Bu, saya itu sharing atau permasalahan pembelajaran di kelas saya ya. Kelas 5, murid saya itu bernama Eling ya, cenderung pendiam, lamban, belajar tidak percaya diri, dia tidak nakal. Namun kadang tidak tanggung jawab gitu. Misalkan dikasih tugas pun tidak diselesaikan, padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin begitu Bu ya pembelajaran, tapi murid tersebut belum juga mencapai ya begitu paham. Terus saya sampaikan di kelas dengan penuh antusias dalam mengikuti pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hasilnya pun tetap masih di bawah KKM gitu Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Pak Yono memiliki seorang murid, dia itu pendiam, kemudian lamban, tidak percaya diri nggih Pak nggih. Kemudian tanggung jawabnya juga kurang dalam mengerjakan tugas, betul? Sehingga hasilnya kurang maksimal. Ini kompleks sekali ya Pak Yono ya. Sebelum kita lanjut, yang Pak Yono inginkan atau harapkan dari obrolan kita kali ini apa Pak? Nah, baik. Tujuan akhir yang saya harapkan dari obrolan kita kali ini adalah saya ingin mencari sebuah solusi
biar mungkin Bu Wati bisa membantu saya di dalam hal ini, kedepannya bisa lebih bertanggung jawab ya dengan tugas-tugasnya, lebih efektif aktif mengemukakan suatu pendapatnya gitu Bu Wati. Lah dan lebih percaya lagi ya, percaya diri daripada sebelumnya, sehingga nanti saya berharap dengan peningkatan keterampilan itu murid nanti akan meningkat juga ke prestasinya gitu Bu Wati. Oke. Luar biasa, mulia sekali ya Pak Yono tujuan harapannya. Kemudian kira-kira menurut Pak Yono sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut itu tidak percaya diri dan malu begitu untuk mengemukakan pendapatnya? Kira-kira apa Pak? Kalau menurut saya, anak itu belum memiliki keberanian apa namanya, untuk berpendapat, juga malas untuk belajar. Sering tugas-tugasnya tidak terselesaikan. Saya cek kepada guru guru yang lain ya, di kelasnya di bawahnya, itu pun ternyata sama ya, sama saja seperti ya, kan permasalahan itu begitu. Hanya ketika saya ajar sampai, tapi memang permasalahannya ada pada dirinya gitu Bu ya, dia kurang bersosialisasi, kurang percaya diri dan malas belajar, tetap kurang bertanggung jawab intinya lah Bu. PR-nya juga jarang untuk dikerjakan. Oke, baik. Jadi begitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Yono, apa saja nih yang bisa dilakukan untuk mendorong anak tersebut supaya bisa berani untuk mengemukakan pendapat di kelas? Nah, menurut saya Bu ya, supaya anak tersebut mau aktif berbicara, mungkin saya akan mencari topik tertentu ya, yang dia sukai, supaya nantinya dia mau mengungkapkan suatu pendapatnya karena ada ketertarikan dengan topik yang yang dipilihnya. Jadi nanti insya Allah akan saya bebaskan anak itu bisa memilih sesuai dengan keinginannya, dengan harapan itu anak bisa sedikit belajar untuk mengungkapkan pendapatnya gitu Bu. Wah, saya sependapat sekali ini dengan Pak Yono, dengan topik yang anak-anak sukai, otomatis mereka nantinya akan tertarik ya, akan menarik perhatian mereka sehingga bisa memancing mereka untuk ikut berbicara, khususnya si anak tadi itu ya Pak ya, yang apa namanya bermasalah tadi dengan kepercayaan dirian begitu. Kemudian menurut Pak Yono, supaya anak tersebut tidak malas belajar, apa yang bisa Pak Yono lakukan? Apa ya Bu ya? Mungkin yang bisa saya lakukan pertama, saya adalah melakukan pendekatan secara personal, berbicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan mengapa anak tersebut itu ya bisa malas belajar. Saya akan menyemangati dan mendorong supaya anak tersebut itu bisa lebih tekun ya, mungkin dalam belajar. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama, karena di dalam hal ini tanpa bantuan dari orang tua cukup sulit ya. Nah, anak tersebut, sehingga bagaimana cara membagi waktu ya yang terbatas hanya di sekolah saja, nah, sehingga perlu kerjasama antara orang tua. Mungkin itu langkah awalnya seperti itu Bu Wati. Baik, oke. Lalu Pak Yono, terkait dengan tanggung jawab, menurut Pak Yono, supaya anak tersebut ini bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, apa yang bisa atau apa yang akan Pak Yono lakukan? Oke, saya pikir saya akan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas kita ya, keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak ya, bahwa perlunya tanggung jawab di dalam pengumpulan suatu tugas, ada yang dalam keyakinan kelas kita. Oke. Itu Bu. Baik, saya setuju sekali ya Pak Yono ya. Saya yakin apabila solusi-solusi yang baru saja Pak Yono kemukakan itu dilaksanakan dengan baik, pastinya nanti akan membawa perubahan besar nih dalam anak tersebut. Nah, kemudian Pak Yono, kira-kira hambatan apa yang dialami selama proses perubahan diri pada murid Pak Yono tersebut? Hambatan yang muncul saya rasa dari anak itu sendiri Bu, ya mau tidak kira untuk berubah ya,
Itu jadi harapannya itu terutama dari anak itu sendiri, mau nggak untuk berubah, gitu Bu. Oke, baik. Jadi tergantung anaknya gitu ya Pak ya. Nah, Ya, kemudian ini Pak betul. Yono, saya ingin tahu bagaimana cara Pak Yono untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oke, tentunya saya harus mencari apa namanya, harus ada motivasi intrinsik ya di dalam diri itu sendiri ya. Karena untuk bisa meningkatkan percaya dirinya ya, untuk berpendapat, tanggung jawab dan mau mensosialisasikan tentang dirinya dengan orang lain supaya nantinya nantinya pelan-pelan akan berkurang rasa malunya gitu Bu. Baik, berarti intinya di motivasi intrinsik dari anak tersebut. Baik Pak Yono, dari beberapa solusi yang tadi, lalu apa rencana Pak Yono untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama adalah menentukan jadwal terlebih dahulu ya, untuk melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut. Yang kedua, membuat suatu perencanaan ya, pembelajaran dengan baik ya, dengan topik sesuai minat atau pembelajaran berdiferensiasi, tentunya itu sesuai minat murid serta dapat merancang kegiatan yang bisa membuat murid tersebut menjadi bisa bersosialisasi, berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah melakukan kunjungan rumah ya. Jadi itu perlu sekali saya lakukan bahwa untuk ada apa sih sebenarnya, kegiatan apa yang ada di rumah. Nah, berkomunikasi secara langsung dengan orang tuanya ya. Anak tersebut dalam hal berkolaborasi untuk membantunya. Dalam hal ini saya minta tolong kepada orang tua gitu. Luar biasa Pak Yono, rencana aksi yang akan dilakukan. Kira-kira ya Pak, prioritas yang akan dilakukan Pak Yono itu yang mana dulu menurut Pak Yono? Ya baik. Prioritas yang pertama adalah menentukan jadwal Bu. Ya, saya tentukan dulu jadwalnya dan melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut. Oke. Kapan itu Pak Yono akan dilakukan? Nah, karena ini kan baru saja selesai pas gitu ya. Ya masih dalam tahap ya menyelesaikan raport. Nah, saya akan melakukan nanti ketika awal semester 2 lah Bu. Oke, baik, di awal semester 2 kita nih. Kemudian ini, apa ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang akan Pak Yono lakukan ini di rencana aksi ini Pak? Ya, ukuran keberhasilannya nanti murid saya tersebut bisa lebih percaya diri. Jadi utama harus percaya diri terlebih dahulu, lebih aktif dan dalam mengemukakan pendapatnya, ya, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, serta adanya peningkatan dalam prestasinya. Itu harapannya seperti itu, gitu ya. Baik, kemudian ini Pak Yono, komitmen Pak Yono terhadap rencana aksi tadi seperti apa? Oke, komitmen saya terhadap rencana aksi tadi, ya, saya akan lakukan sebaik mungkin agar membawa suatu perubahan pada diri anak tersebut yang nantinya akan harapannya itu anak itu akan lebih baik lagi dari yang sekarang. Baik, luar itu biasa. Bu. Semangat sekali Pak Yono ya, terus semangat Pak pokoknya. Kemudian ini, bagaimana tindak lanjutnya dari hasil coaching kita ini Pak Yono? Tidak lanjut dari sesi coaching ini, harapan saya adalah akan mencoba ya, menerapkan rencana-rencana yang telah muncul tadi, kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi murid ya ataupun tidak. Nah, jika nanti bisa kita bisa menenangkan lagi, berbincang-bincang dengan hal ini mengenai hasil evaluasi ini gitu ya. Baik. Gitu. Kapan itu kira-kira Pak Yono? Insya Allah bulan Januari lah nanti bertemu lagi ya Bu ya. Siap. Ya nanti saya kabari waktunya setelah ada hasil evaluasinya. Oke, terima kasih sekali Bu sudah meluangkan waktu untuk saya mengeluarkan unek-unek saya. Sudah plong ini jadinya Bu ya, lega rasanya.
Ya, terima kasih juga Pak Yono, sama-sama. Semoga sukses dengan rencana aksinya. Sampai ketemu lagi di bulan Januari. Oke Pak Yono, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi prakteknya antara Pak Yono dan Bu Wati, sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk kegiatan berikutnya yaitu pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan kepada coachnya, kepada Ibu Wati. Untuk yang pertanyaan pertama, Bu Wati, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, baik. Jadi saya sudah membentuk kemitraan dengan coach saya karena fokus saya tadi adalah berpusat pada sumber daya coach itu sendiri, maka saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali kompetensi atau sumber daya dari coach saya. Begitu Bu Ning. Baiklah, itu tadi yang sudah dilakukan oleh Ibu Wati, yaitu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah membangun kemitraan juga, terus menjadi pendengar yang baik juga ya Ibu. Iya, betul Bu Ning. Ya. Baiklah, Bu Wati, untuk kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah dilakukan? Saya rasa untuk sesi ini sudah cukup nggih Bu Ning. Jadi saya merasa sudah terfasilitasi melalui coaching ini untuk meningkatkan kompetensi di bagian sumber daya coach tadi. Saya rasa sudah cukup. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Wati, Pak Yono sudah melaksanakan kegiatan pada sesi kedua ini dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning, Pak Yono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Ning dan Bu Darwati. Selamat siang Pak Yono. Betul, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan ya coaching, ya praktek coaching. Yang pertama adalah coachnya dari Bu Ning Tias, terus coachingnya adalah Bu Wati. Ya, betul. Itu ya? Betul. Oke, ya, baik. Oke, baik. Sebelumnya rubrik akan kami sampaikan. Di sini ada prasupervisi, terus ada observasi dan pasca percakapan, gitu ya? Betul. Iya. Baik. Dari prasupervisi ini, baik saya akan tanya kepada Bu Ning, suatu coach, ya, kompetensi apa nih, ya apa yang akan dikembangkan? Baik Pak Yono, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu berorientasi pada proses dan solusi. Oke, terima kasih Bu Ning. Oke, untuk selanjutnya silahkan ini kompetensi, kira-kira ya, kompetensi apa yang akan itu? Kompetensi mana yang akan dijadikan atau gantikan seperti itu Bu? Ya, kompetensi dalam menggali coaching, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Lalu indikator apa yang akan dicapai untuk dalam hal ini? Ya. Setelah adanya praktek coaching ini, indikator yang akan dicapai yaitu nanti adanya penyelesaian masalah yang sesuai dengan kompetensi dari coaching tersebut. Oke, untuk itu silahkan waktu kami silahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo. Baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yono. Oke. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Assalamualaikum Bu Ning, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Wati. Silahkan Bu Wati, tidak apa-apa, santai saja. Oke. Bu Ning, gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Wati sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ning.
Iya, sudah lama sekali ya Bu, kita tidak ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Bu Wati? Jadi begini Bu Ning, kedatangan saya kemari, saya ingin menceritakan, mengkonsultasikan tentang salah satu murid saya yang bermasalah begitu Bu. Baik Bu. Silahkan Bu Wati ceritakan masalah-masalah yang Ibu hadapi secara detail pada saya. Oke, jadi begini Bu, saya itu memiliki salah satu murid laki-laki kelas 7. Dia itu anaknya bisa dikatakan hiperaktif gitu Bu. Jadi bukan anak yang nakal, cuma dia itu sering sekali kehilangan fokus ketika sedang belajar. Nah, dia kehilangan fokus sehingga dia mengajak ngobrol teman-temannya, sehingga teman-temannya ini sering merasa terganggu begitu Bu. Nah, anak ini kelihatannya itu sangat aktif, seperti memiliki energi berlebih begitu Bu. Jadi tidak ada capek-capeknya. Sering ketika diajar, dia tangannya ketuwilan, kemudian kakinya, bahkan jalan-jalan begitu Bu ke sana kemari. Itu Bu masalah salah satu murid saya. Iya. Baik, jadi Bu Wati memiliki permasalahan yang terkait dengan murid ya Bu, Betul, betul. yang bisa dikatakan murid tersebut hiperaktif, Iya. kemudian memiliki energi berlebih, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Ning. Dia bukan anak yang nakal ya Bu Wati, hanya saja sering kehilangan fokus dalam belajar, kemudian dia juga suka mengajak teman-temannya ngobrol saat pelajaran berlangsung, kemudian suka tadi apa, jalan-jalan ya, Iya. juga jalan-jalan ke sana kemari ketika pelajaran, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Betul gitu? Betul, tepat sekali Bu Ning. Seperti itu. Nah, mungkin harapan-harapan Bu Wati setelah kita melakukan sesi coaching ini kira-kira seperti apa? Ya, jadi saya berharap setelah melakukan sesi coaching ini, saya dapat menemukan solusi untuk menghadapi murid saya ini, Bu. Menurut Bu Wati, murid yang memiliki fokus yang baik serta memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang ideal itu seperti apa sih Bu muridnya? Menurut saya, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik. Jadi, murid ini punya kesadaran diri dan mempunyai manajemen diri yang baik. Murid yang mampu menyadari akan di mana dia berada, apa yang harus dilakukan saat itu, dan apa yang tidak boleh dilakukan saat itu, begitu Bu. Yang punya kesadaran diri seperti itu. Jadi, ketika waktunya belajar, dia ya ikut pembelajaran dengan baik, tidak main-main saja. Itu Bu, menurut saya indikatornya. Baik Bu, saya setuju sekali dengan pandangan Bu Wati tentang kondisi ideal murid yang Bu Wati harapkan tadi. Harapannya tadi yaitu murid yang memiliki fokus yang baik serta memiliki kesadaran diri dan manajemen diri yang baik juga. Betul. Selama ini apa saja yang sudah Bu Wati lakukan untuk menghadapi murid tersebut, Ibu? Oke. Jadi selama ini Bu, yang sudah saya lakukan itu mengingatkan ketika dia sedang berulah begitu ya, mengingatkan, kemudian menasehati, bahkan menegur juga. Dan ternyata itu akan terulang kembali di keesokan harinya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan selama ini itu belum signifikan untuk benar-benar menimbulkan kesadaran diri di anak tersebut. Begitu Bu Ning. Padahal langkah yang dilakukan Bu Wati itu sudah bagus sekali loh. Tapi dampaknya sepertinya belum signifikan ya Bu. Betul, belum signifikan. Berarti menurut saya Bu Wati perlu langkah lain yang harus Ibu lakukan dalam menghadapi murid tersebut. Oke. Kira-kira Bu Wati mau melakukan apa? Mungkin ini ya Bu ya, mengintegrasikan pendidikan sosial emosional atau PSE di dalam pembelajaran saya. Kira-kira seperti itu Bu Ning, saya berpikir itu. Betul sekali Bu. Menurut Bu Wati, apa pentingnya integrasi PSE ini dalam pembelajaran Bu Wati? Menurut
PSE yang baru-baru saja saya pelajari. Jadi agar anak itu mampu mengenali emosi dirinya, kemudian sehingga dia memiliki kesadaran diri yang utuh begitu Bu. Sehingga dia tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, sehingga dia nanti akan fokus kembali. Jadi manajemen dirinya dia akan terbentuk. Begitu Bu Ning. Yang Setuju sekali Bu. Memang fungsi PSE itu ada seperti itu ya Bu. ya. Kemudian kira-kira yang dapat Ibu lakukan itu apa lagi Bu? Oke, jadi apa ya Bu ya? Oh iya ini Bu, saya kan bukan wali kelasnya anak ini. Nah, saya selama ini memang belum pernah sih memanggil dia secara empat mata begitu. Saya kepikiran untuk memanggil dia secara empat mata, kemudian saya terapkan segitiga restitusi begitu Bu kepada anak ini. Iya, iya, iya. Segitiga restitusi ya. Menurut Bu Wati, fungsi dari segitiga restitusi itu apa Bu? Jadi menurut saya nanti harapannya setelah dilakukan restitusi ini, saya berharap anak ini mampu betul-betul menyadari apa kesalahannya selama ini, kemudian dia juga mampu menemukan solusi untuk dia pertanggungjawabkan begitu Bu, tanpa membuat dia merasa buruk begitu, tanpa apa namanya ya, membuat dirinya buruk tapi dia mampu bertanggung jawab begitu Bu. Saya harapannya seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Segitiga restitusi itu adalah menjadi solusi yang bisa Ibu lakukan. Selain dua alternatif tadi, masih adakah yang dapat Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut Bu? Oh iya, saya kan guru mapel ya Bu ya. Ini Bu, saya kepikiran untuk memberlakukan strategi pembelajaran berdasarkan tipe gaya belajar. Nah, jadi si anak ini kan hiperaktif ya, kinestetik begitu. Selama ini saya belum memfasilitasi kinestetik secara maksimal. Jadi saya terpikirkan untuk menerapkan strategi active learning nanti di diferensiasi proses untuk anak-anak, khususnya anak ini dengan tipe belajar yang kinestetik itu Bu Ning. Seperti itu. Wah, bagus sekali idenya Bu. Jadi Ibu akan melakukan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar ya, agar murid tipe kinestetiknya ini dapat terfasilitasi ya Bu. Iya, gitu Bu. Saya ya bisa kan ya Bu ya, seperti itu ya. Bisa Bu, bisa sekali, ya, sangat bisa. Iya. Bu Wati, lebih detailnya seperti apa sih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Oke, jadi misalnya ini bukan saya ngajarnya IPA gitu. Jadi saya terpikirkan untuk memperbanyak kegiatan pembelajaran yang menguras energi. Seperti misalnya praktikum diperbanyak, kemudian permainan-permainan yang melibatkan fisik seperti game-game, kemudian seperti ular tangga raksasa begitu. Dan satu lagi tentang ini Bu, pembelajaran di luar kelas, outdoor class atau penjelajahan di lingkungan sekitar begitu Bu. Biar energi dari anak ini dapat tersalurkan dengan baik. Begitu Bu yang. Ya, baiklah Ibu. Lalu menurut Bu Wati, dari berbagai alternatif tadi yang disebutkan, mana yang berpotensi paling besar untuk menjadikan solusi dan dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Oh ya. Kalau saya pikir-pikir Bu, yang ketiga ini tadi, yang strategi pembelajaran active learning berdiferensiasi proses ini Bu, untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetiknya. Saya pikir ketika saya menerapkan ini, saya juga bisa memasukkan PSE di dalamnya begitu Bu. Jadi satu rencana aksi, satu tindakan, tapi bisa memfasilitasi dua solusi begitu Bu. Saya pikir yang itu. Baik, dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, Bu Wati berarti akan membuat strategi pembelajaran active learning berbasis gaya belajar kinestetik agar murid tersebut dapat terfasilitasi dengan baik ya Bu? Ya betul, begitu Bu Ning, betul. Nah, kira-kira siapa saja sih yang akan Ibu libatkan dalam melakukan rencana aksi tersebut Bu? Saya akan melibatkan si anak ini, kemudian teman-temannya, terutama teman-teman sekelasnya,
Dan saya juga akan melibatkan rekan-rekan sejawat sesama guru mapel yang mengajar anak ini serta wali kelas, Bu. Jadi saya ingin menjalin kemitraan juga dengan wali kelas dengan lebih baik untuk melaporkan perkembangan-perkembangan dari anak ini. Begitu, Bu Ning. Baik Bu Wati, kemudian kira-kira kapan Bu Wati akan melakukan rencana aksi ini Bu? Saya terpikirkan ini ya Bu ya, berarti sesegera mungkin, berarti minggu depan Bu, ketika saya masuk di kelas ini lagi begitu. Jadi di belakang layar saya berencana untuk menyusun strateginya, kemudian di pertemuan IPA selanjutnya saya akan mencoba untuk menerapkannya. Begitu Bu Ning. Wah, mantap sekali Bu. Saya dukung itu sepenuhnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin, Tetap amin, amin. optimis. Semangat Bu Wati. Terima kasih Bu Ning doanya. Nah, kira-kira sekitar 2 minggu dari sekarang kita jadwalkan lagi ya Bu untuk seksi coachingnya. Oke, siap Bu Ning. Ya. 2 minggu lagi saya akan menemui Bu Ning ya Bu ya untuk melaporkan perkembangannya. Semoga sih perkembangannya dia menuju ke arah yang positif. Baik, terima kasih Bu Wati. Jangan sungkan-sungkan kalau misalnya lain kali ingin cerita dengan saya lagi. Oke, terima kasih juga Bu Ning. Mohon maaf sekali jadi mengganggu waktunya Bu Ning. Saya pamit dulu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Baik Bu Wati, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah Bu? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih ya Bu. Oh ya. Oke, kalian Bapak Ibu sudah melaksanakan prakteknya. Di situ kami tangkap ya apa yang disampaikan oleh kedua itu sudah sangat bagus ya. Terdengar adanya suatu saat itu melakukan fokus pada area pembelajaran, di mana itu bahwasanya kegiatan akan merana kepada peserta didik, gitu ya. Nah, Ya, selanjutnya sebelum itu kamu lakukan dengan baik, ya, apa nih bisa membangun suatu kemitraan, melakukan pada saat melakukan coaching menjadi indikatornya, oke ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada coach nanti lagi ini. Ya, kompetensi apa lagi nih yang kompetensi akan dikerjakan untuk itu ya Bu? yang akan dikerjakan Pak Ilman? Iya. Kompetensinya ke depan itu seperti apa, para coach? Oke, untuk kompetensi yang kedepannya, semoga saya bisa lebih fokus lagi ketika melakukan coaching. Kemudian saya juga akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Ada lagi nggak nih yang perlu disampaikan tentang hal ini? Kompetensi apa lagi nggak? Sudah cukup Pak kira-kira. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas segala presa. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat berhasil, sukses selalu. Sekian, Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono.